saya dan tim harus sadar dulu bahwasanya cerdas ini benar-benar refleksi dari kita sebelum kita merefleksikan itu kepada orang-orang yang ingin kita cerdaskan. Saat ini memang perkembangan generasi dan teknologi memang mengharuskan kita untuk menganut student center learning. Seperti yang Pak Jimmy tadi bilang, kita harus aktif. Tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut saya secara pribadi, apapun perkembangannya, apapun zamannya, kita tetap punya satu core ilmu yang memang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita. Mempersiapkan Indonesia Emas dengan bonus demografi yang ada di Indonesia. Dan kita akan ngobrol langsung gimana mempersiapkan generasi ini menjadi Indonesia cerdas dengan Duta Pendidikan yaitu Bro Andy. Bro Andy apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Baik-baik semuanya Pak ya. Pak Jimmy gimana kabarnya? Good. Thank you nih untuk waktunya ya. Yes, Indonesia cerdas. Yes. Ini sebuah portfolio daripada perjalanan Anda sendiri ya. Bisa ceritakan nggak ya? Benar. Jadi kalau berbicara tentang Indonesia cerdas, memang kalau melihat namanya Indonesia cerdas, pasti orang akan punya top of mind ingin mencerdaskan Indonesia. Iya. Ya memang harapannya seperti itu. Oke. Tapi long story short, adanya Indonesia cerdas merupakan refleksi dari apa yang sudah aku jalankan ketika aku menempuh pendidikan sampai pada akhirnya aku tahu my true passion di bidang pendidikan ini. Oke. Ingat banget dulu waktu nulis motivation letter, waktu apply scholarship S2. Jadi aku punya cita-cita ingin membuat sebuah sekolah karena melihat fenomena-fenomena pendidikan di Indonesia yang tanpa dinding, tanpa bangku. Wow. Dan itu harus jadi perhatian kita. Jadi aku menulis sebuah motivation letter, kejujuran dalam belajar. Kita harus jujur dalam belajar ketika kita menjadi agen pendidikan sebelum mencetak generasi bangsa. Aku lanjut lagi apply scholarship untuk jenjang pendidikan yang berikutnya. Pada akhirnya aku ingin merealisasikan bukan hanya jujur dalam belajar, tetapi jujur dalam berkarya. Dan aku tulis Indonesia Cerdas sebagai refleksi dari aku cinta terhadap pendidikan di Indonesia. C, contribution, A, education, D, dedication, A, ambition, and S, service. Akumulasi dari refleksi diri aku Jadi bilang cerdas, bicara yang C yaitu apa? Contribution. Contribution. Ya. Generasi selalu memberikan kontribusi. Kontribusi. Lalu E, Education. Karena education has always been my passion. yes, oke. D, dedication, mau tidak mau, kalau misalnya kita pengen R apa? R, responsibility. Responsibility. Yes. Oke. Kita harus bertanggung jawab. D, And then dedication. Bagaimana cara kita memberikan dedikasi dengan apapun yang kita punya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. A, ambition. Aku punya ambisi sebenarnya yang tinggi untuk pendidikan dan lingkungan yang ada di sekitarku. Dan yang paling penting adalah S, service. Bagaimana cara kita memberikan pelayanan dengan ikhlas, tulus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Balik lagi kan Pak ya. Bro Andy kalau lihat singkatan cerdas tadi kan kelihatannya kalau kita boleh ngomong jujur ya, it's right there. Ini generasi millennial, Gen Z, Alpha. Mungkin lihat singkatannya udah trauma dulu kali. Yes, benar sudah trauma. Karena kita bicarakan besar dan contribution, bahkan di masyarakat kita what in it for me. Yes. Kan so many jenis begitu ya. Betul. Gimana you bisa mengaplikasikan cerdas itu in the practical way? Programnya apa sih? Jadi mengimplementasikannya yang pertama saya dan tim harus sadar dulu bahwasanya cerdas ini benar-benar refleksi dari kita sebelum kita merefleksikan itu kepada orang-orang yang ingin kita cerdaskan. Jadi pada akhirnya kita membuat suatu project ini dengan 3 program utama. Oke. Yang pertama program yang berbasis edukasi, sharing as caring, bagaimana cara kita memberikan edukasi rutin kepada anak-anak asuh kami tentang pendidikan akademik ataupun non-akademik, soft skill ataupun hard skill. Yang kedua kita juga punya program Satu Buku Satu Harapan untuk Bangsa. Satu buku satu harapan untuk bangsa. Karena kami masih percaya buku tetap jendela dunia.
Dengan buku kita bisa membaca informasi apapun dan kami merangkul kepada teman-teman kami untuk bisa berkontribusi juga dalam memberikan sumbangan ataupun memberikan bantuan buku kepada teman-teman yang tidak punya privilege. Dan yang terakhir adalah kami membuat sebuah kegiatan sosial berupa santunan kepada teman-teman yang memang membutuhkan untuk menunjang pendidikan mereka. So itu jadi semacam beasiswa begitu? Ya, semacam beasiswa. Untuk memang mereka yang berada di bawah naungan asuhan kami. Wow. Ya. Jadi Indonesia Cerdas sendiri sekarang mengasuh berapa banyak anak? Kita berkembang di Kota Palembang. Okay. Jadi ada 3 titik tempat asuhan kami. Ada juga di Kota Denpasar. Okay. Dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang memang mereka tidak mempunyai orang tua. Ada yang memang mereka hanya mempunyai salah satu orang tua. Dan ada yang mereka berasal dari orang-orang general tapi mereka memang membutuhkan pembelajaran dari kami. Karena kami yakin menurut kami mungkin pembelajaran yang kami berikan ini untuk mereka yang punya privilege terkesan dan ternilai biasa-biasa saja. Wow. Tetapi untuk mereka yang underprivileged ini sangat luar biasa sekali. Dan itu yang menyemangati kami. Bro, ini kalau kita ngelihat ya, you sebagai Duta Pendidikan Indonesia. Lalu kalau generasi saya kan belajarnya langsung on the spot, ketemu dengan guru langsung ya, engage gitu ya. Sekarang generasinya zamannya berubah ya. Kita bisa study dengan virtual, gurunya ada di Amerika, kita di sini. How do you anticipate ini semuanya for this generation? Yang jelas itu ada kaitannya dengan sistem pembelajaran. Saat ini memang perkembangan generasi dan teknologi memang mengharuskan kita untuk menganut student center learning. Seperti yang Pak Jimmy tadi bilang, kita harus aktif. Tetapi untuk mengantisipasi hal tersebut, menurut saya secara pribadi, apapun perkembangannya, apapun zamannya, kita tetap punya satu core ilmu yang memang dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantoro. Ingarso Suntulodo eng Madio Mangungkarso Tuturi Handayani. Jadi itu adalah kunci kita untuk mengantisipasi apapun mekanisme, apapun perkembangannya, apapun isu dan fenomena bahkan permasalahan yang dihadapi. Jadi bagaimana cara kita menjadi teladan, menjadi contoh dan mendorong untuk bersama-sama dalam memberikan hal yang baik. Ya. Kalau kita ngelihat ya, how do you respond ya lately dengan begitu banyak viral Gen Z yang kena fire dari pekerjaannya. What is the real happening? Wah, itu sangat disayangkan sekali. Artinya menurut pendapat saya dalam menyikapi hal tersebut memang kita harus butuh yang namanya pengembangan karakter dan mental itu sendiri. Karena pendidikan yang paling penting itu adalah pendidikan karakter sebagai dasar dan fondasi kita dalam mengkonstruksikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita implementasikan. Dan menurut saya secara pribadi, kalau karakter itu sudah kuat, mau apapun problemnya, mau apapun situasi dan kondisinya, kita akan tahu mana yang terbaik dan benar menurut kita. Tapi kalau kita bicara karakter ya, Bro Andy kan nggak bisa dilimpahkan kepada institusi. Betul. Kalau saya pribadi nih ya, betul. Bicara karakter, the bottom line, the base campnya adalah in the family. Yes, betul. Dalam keluarganya, nggak bisa diserahkan kepada gurunya untuk mendidik karakter anak-anak kita. Walaupun toh bisa memberikan kontribusi. Gimana pandangan Anda sendiri? Yes, kolaborasi itu sangat penting sekali, parenting itu sangat penting sekali. Karena saya juga merasakan ya Pak Jimmy ya, waktu itu hal-hal yang sangat simpel sekali, pendidikan budi pekerti, lagu-lagu yang memang punya moral values yang sangat penting untuk karakter kita itu tidak ditemukan lagi saat ini. Contoh simple dari keluarga ketika kita makan bersama dinyanyikan lagu Pelangi-Pelangi adalah ciptaan Tuhan. Itu adalah wujud kita bersyukur, hormati gurumu, sayangi temanmu. Itu adalah refleksi kita untuk berinteraksi dengan lingkungan. Nah saat ini memang pola-pola yang seperti itu sederhana tapi meaningful itu yang belum ditemukan. Kita fokus dalam pengembangan sisi akademik, kita fokus untuk berbondong-bondong mengejar sesuatu hal yang mungkin kita tidak paham landasan dan core awalnya itu seperti apa, yaitu karakter. Iya. So kalau bicara karakter ya, apa sih kiat-kiat praktis
dari Indonesia Cerdas sendiri untuk build the character ini, atau dalam istilah sekarang atau dulu zamannya Pak Jokowi revolusi mental. Revolusi gitu mental, ya. oke. Satu hal yang kita lakukan yaitu perumusan kurikulum Oke. sebelum kami menjalankan program setiap tahunnya. Karena kami Pak Jimmy pernah mengalami ketidak tepat sasaran dalam memberikan edukasi. Awalnya kami fokus untuk langsung ke anak-anak asuh kami mengajarkan akademik. Tapi ternyata itu tidak bisa diterima oleh mereka. Justru hal-hal yang berbau sederhana sekedar untuk menanyakan mimpi mereka, akhirnya mereka semangat untuk belajar. Nah, tagline kami adalah membangun mimpi anak bangsa. Tapi gimana kita mau membangun mimpi anak bangsa kalau mereka saja tidak tahu untuk bermimpi? Nah, ketika mereka sudah tahu mimpi, kami masukkan dalam kurikulum pembelajaran kami brainstorming dan breakdown mimpi, jelas arahnya, baru kami isi hal-hal yang berkaitan dengan soft skill, leadership, dan communication skill. Wow. Sasarannya itu anak-anak SD, SMP, dan SMA. Karena kami yakin karakter yang sangat baik terbentuk itu adalah ketika mereka benar-benar menempuh pendidikan dasar. Wow. Setelah itu kami bikin SWOT. Tantangannya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, ancamannya apa. Nah, barulah milestone setiap tahunnya itu jelas. Dan kami juga melibatkan kebutuhan orang tua. Mereka itu seperti apa. Satu hal yang menarik dari Indonesia Cerdas ini, EduTalk Project. Oke. Bisa terangkan apa sih EduTalk Project? Ini menarik sekali. Oke, EduTalk Project itu adalah, balik lagi, setiap saya membuat suatu project ini merupakan refleksi. Saya sangat suka sekali di bidang komunikasi karena menurut saya bisa menyuarakan apa yang ingin saya sampaikan kepada orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya membuat EduTalks Project adalah edukasi berbicara. Jadi bagaimana anak-anak muda bisa membicarakan, mendiskusikan. Public speaking atau public speaking, komunikasi. Atau komunikasi. Okay. Komunikasi. Dan kami juga membuat pelatihan-pelatihan pada anak-anak muda agar mereka berani tampil, agar mereka berani berbicara, dan agar mereka berani berliterasi. Bisa kasih contoh nggak singkat apa sih hasil daripada EduTalk Project? EduTalk Project kami mencetak anak-anak muda yang misal mereka mengikuti suatu program pertukaran pelajar, mereka mengikuti suatu kompetisi, mereka mengikuti debate yang mana itu membutuhkan skill komunikasi. Kami bimbing mereka agar mereka bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka. Karena permasalahan anak-anak muda saat ini, mereka bukan bodoh. Mereka banyak sekali ide-ide yang sangat luar biasa. Tetapi permasalahannya adalah tingkat kepercayaan diri mereka dan mereka belum mampu mentransfer apa yang ada di pikiran mereka melalui visual. So EduTalk Project itu program kepada anak-anak umur berapa biasanya? Anak-anak remaja, dewasa. Itu lebih luas kalau EduTalk. Berapa lama kalau ikut EduTalk Project? Kita by program sebenarnya. I see. By program. Jadi kita memang ada program-program yang spesifik. Monggo teman-teman kalau pengen join. So mereka bisa klik you lah ya, bisa ngelihat di Instagram. For free. Bro Edi itu free, For EduTalk free. Project. Wow. Dan semua project yang kita buat for free. Saya lihat memang kadang-kadang ini very interesting ya, Bro Edi. Generasi sekarang kan generasi gadget. Jadi dia nggak mau banyak ngomong, dia mainnya generasi thumb ini ya, double thumb ini ya. Dengan EduTalk Project saya kira memberikan mereka kemampuan untuk mengekspresikan. Khususnya untuk orang-orang kita ya, orang-orang Timur ini kan susah mengekspresikan dibanding orang-orang Western Barat itu. Ya. Papa bisa gampang mengekspresikan. EduTalk Project ini salah satu champion yang bisa dikembangkan sih ya. Ada success story nggak dari EduTalk Project sendiri? Oke, ada sebenarnya. Jadi kami selalu menekankan bahwasanya dalam berbicara itu bukan hanya skill berbicara saja. Tetapi kita harus bisa mengkombinasikan skill membaca kita dan skill mendengarkan kita. Karena berbicara itu bukan hanya sekedar berbicara saja. Tetapi ada kalanya kita harus mendengarkan. Long story short, ada anak didik kami ketika mereka dalam satu forum internasional, ternyata mereka mengikuti suatu focus group discussion. Identiknya kalau kita ikut focus group discussion, kita harus menjadi yang number one atau selalu speak up di berbagai macam sesi. Kami mengajarkan, ada kalanya kamu mendengarkan, tapi ada kalanya kamu menyampaikan menurut kamu tepat dan sesuai dengan arahan. Diimplementasikannya dan pada akhirnya dia menjadi best speaker.
Wow. Ya. Itu, Jadi kalau kita ngelihat generasi sekarang ini ya, Ya. walaupun kita menyadari 2045 bahkan nggak sampai 45, Betul. the next 5 years 2030 Ya. itu bonus demografi is Betul. real gitu ya. Yes. 60% penduduk Indonesia dalam Ya. usia produktif. Kurang lebih dari pengalaman Bro Andy Sugandi, soft skill apa sih yang perlu diberikan untuk the next generation atau this generation? Oke. Yang pertama leadership, kepemimpinan. Yang kedua itu adalah communication skill. Dan yang ketiga itu adalah negosiasi. Oke. Leadership, kepemimpinan. Semua orang di dunia ini mereka punya sense untuk mengembangkan kepemimpinan. Tapi apakah mereka memutuskan untuk memimpin diri mereka sendiri atau memimpin orang-orang yang ada di sekitar mereka? Itu sangat penting sekali. Jadi bagaimana cara mereka take action and bisa mengambil keputusan yang benar, bukan yang baik. Karena benar pasti baik, baik belum tentu benar. Yang kedua, communication skill. Balik lagi, bagaimana cara kita mengkomunikasikan itu sangat penting sekali. Karena bagaimana kita mau bergerak lebih luas kalau misalnya kita tidak bisa melakukan campaign, melakukan advokasi, menyuarakan apa yang ada di dalam pikiran kita. Dan yang ketiga, negosiasi. Dealing akhirnya apapun proyeknya, apapun visinya, apapun misinya, skill negosiasi itu sangat penting sekali untuk meyakinkan bahwasanya kita punya messages yang harus kita sampaikan. Wow, Bro Andy back kepada isu tadi ya. Ya. Saya masih terngiang-ngiang lately dengan begitu banyak Gen Z yang kena Yes, bias. benar. What is the problem? Selain karakter, Yeah. tadi juga katakan karakter, karakter, I'm not sure apakah hanya itu saja. Ada satu hal yang sangat penting sebenarnya, kemampuan literasi. Karena kemampuan literasi ini memberikan pengaruh terhadap quality of education, terutama di setiap negara. Ini fakta sebenarnya. Tes PISA kita terakhir tahun 2023 menempatkan Indonesia menduduki peringkat masih 10 terbawah, tapi kita nggak perlu mikirin peringkatnya. Tapi rata-rata literasi membaca, literasi matematika, literasi saintifik itu benar-benar di bawah skor rata-rata dari tes tersebut. Nah ini juga mempengaruhi mental dan juga hal-hal yang ditumbuhkan di dalam Gen Z yang ingin semuanya serba instan. Padahal kita benar-benar bukan hanya sekedar tahu informasi secara langsung. Kita harus breakdown, kita harus menginterpretasikan, kita harus meresapi dan kalau bisa syukur-syukur kita harus sudah bisa berada tahap di level memfilosofikan. Nah dari hal yang seperti itu menurut saya secara pribadi ini secara tidak langsung memberikan pola pikir kita yang lebih komprehensif dalam menghadapi dan menyikapi situasi. Balik lagi Pak, kalau kita sudah punya pola seperti itu, mental kita juga akan kuat. Wow. Kalau kita ngelihat akhir-akhir ini ya, pemerintahan baru ini kan membagi Mendikbud dengan sektor-sektor Menteri Pendidikan SD sampai SMA, lalu perguruan tinggi gitu ya, dan budaya sendiri. What do you think? To be honest, aku sangat setuju sekali. Really? Really. Nggak nambah? Yes, really. Karena aku dalam menyikapi pendidikan ini sebenarnya balik lagi ke filosofi. Tadi yang Ki Hajar Dewantara yang pertama ya Pak Jimmy. Lalu ada juga yang niteni, niroke, nambahi. Lalu saya juga melihat dalam konsep Bloom taksonomi. Pendidikan itu memang harus diawali dengan to know, to describe, to evaluate, to formulate, to discover. Dari yang kita mengetahui, mendeskripsikan, sampai kita menciptakan sesuatu hal yang baru. Dengan adanya pembagian-pembagian secara jenjang dalam kementerian kita saat ini, saya berharap Indonesia bukan hanya meningkatkan levelnya dalam konteks kesulitan dalam belajar saja. Karena kan yang terjadi saat ini kalau kata Profesor Stella, di Indonesia ini semakin tinggi jenjangnya, semakin sulit yang dipelajari. Artinya hanya ekstensi dari SD, ekstensi ke SMA, SMP, ekstensi ke SMA, ekstensi ke perguruan tinggi. Nah, jadi hanya sulit saja nih tingkat pembelajarannya. Tapi
pola pikir atau pengkonstruksian level pada jenjang dari mengetahui sampai membuat sesuatu itu belum ditemukan di negara kita. Mungkin kita nggak tahu belum ada cetak birunya atau belum ada blueprintnya. Nah idealnya memang di perguruan tinggi bukan lagi hanya ekstensi SMA saja. Bukan hanya mempelajari hal yang spesifik saja. Tetapi bagaimana cara kita menggunakan critical thinking kita untuk membuat something new. Kalau SD, SMP, SMA is okay. Karakter, falsafah, ilmu pengetahuan yang dipelajari. Tapi kalau perguruan tinggi bagaimana? Kita mengkritisi, menggunakan critical thinking kita untuk menemukan sesuatu hal yang baru. Memodifikasi. Ya. So kalau kita ngelihat saat-saat ini ya, gimana pandangan you sebagai pendiri Indonesia Cerdas kolaborasi tentang dunia pendidikan ini antara government, lalu faktor-faktor swasta, how do we collaborate each other ini sendiri? Dari pemerintah setempat untuk menjalankan proyek ini supportnya luar biasa sekali. Tapi dari yang membuat kami terharu sebenarnya ada benar-benar pihak-pihak swasta juga, CSR yang memberikan dukungan kepada kami. Karena memang mereka melihat basic dari program kami ini adalah edukasi. Jadi apapun sektornya, ini akan tetap masuk di proyek ini. Misal ada sektor yang bergerak di bidang lingkungan. Menurut kami anak-anak memang harus diedukasi masalah lingkungan. Dan ini masuk di proyek yang kami jalankan juga. Sekarang bagaimana antar proyek Indonesia Cerdas dengan pemerintah dan juga pihak-pihak stakeholder lainnya, kita bersama-sama menyatukan visi dan misi tanpa meninggalkan core dari apa yang sudah kita bangun. Jadi pengalaman Prof. Andy sendiri ya, ada sukses story nggak dari Indonesia Cerdas yang sekian lama kita bangun, yang membuat you katakan I will never give up? Iya, jadi yang membuat kami tidak pernah never give up itu karena memang setiap tahun kami running 3 project yang memang itu rutin dari tahun 2020 lah sebenarnya yang benar-benar rutin. Rata-rata umur berapa tuh? Kita rata-rata anak-anak SD itu kelas 4 SD, 5, 6, SMP dan paling dewasa itu kelas 1 SMA. Nah success story-nya dari program edukasi yang sudah kami lakukan, ada anak kami yang diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Palembang. Ada juga secara akademik peringkatnya mereka naik dari rutin mengikuti bimbingan-bimbingan setiap weekend yang kami lakukan. Gitu. Lalu juga karena memang kami bekerja sama dengan pihak stakeholder swasta, jadi kami juga memberikan beberapa santunan-santunan yang kami katakan juga beasiswa untuk mendukung sekolah mereka, dan ini cukup berhasil juga karena kami rutin dalam melakukan proyek ini, Pak. Gitu. Wow, luar biasa. Mungkin bisa ceritakan nggak dari pengalaman Bro Andy sendiri dalam Indonesia Cerdas ya? What is the biggest challenge yang you alami selama ini? Challenging-nya adalah kadang ada rasa ketakutan, Pak, dari kami sebenarnya. Ketakutan itu wajar karena apakah proyek ini, karena gini Pak, sesuatu hal yang kita bangun itu tantangan yang terbesar adalah mempertahankannya. Dan ketakutan kami adalah apakah kebertahanan ini bisa terus berlanjut selama-lamanya. Karena kami pengennya seperti itu. Kami tetap melakukan antisipasi, tapi ketakutan itu tetap ada. Gitu. Karena kita juga keterbatasan energi, keterbatasan juga SDM saat ini. Jujur kami juga keterbatasan SDM, tetapi karena memang kami berkolaborasi dengan pihak swasta, jadi ada saja solusi-solusinya. Karena secara struktur memang Indonesia Cerdas ini tidak begitu banyak yang mengurusi, karena yang di Kota Palembang itu dapat dikatakan saya dan saudara-saudara yang mengembangkan. Yang di Kota Denpasar juga ada tim yang gak begitu besar mengembangkan Indonesia Cerdas. Tapi di samping tantangan dan ketakutan itu, alhamdulillah sampai dengan saat ini semuanya berjalan dengan lancar. Wah, luar biasa. Bro, ini masih banyak lagi yang kita bisa diskusikan ya, times move on. Saya teringat sekarang kan lagi ngetrend smart city, peranan masa depan, bagaimana Indonesia Cerdas
boleh katakan ini Gen Z, lalu generasi Alpha, nanti tinggal dalam smart city. What do you have in mind? Oke. Kebetulan saya juga bisa dikatakan millennial lecturer. Really? Okay. Yes. Dan saya juga concern saat ini di bidang smart city untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan. Tahun 2023 kemarin saya membuat 2 buku yang berjudul Smart Branding dan juga Smart City untuk kota yang berkelanjutan. Di sana saya menuliskan bahwasanya peran teknologi memang memberikan peran yang sangat penting sekali untuk mewujudkan smart city itu sendiri. Baik itu dari pemerintahnya, dari lingkungannya, dari transportasinya, dari ekonominya. Tapi smart city without smart people is nothing. Yes, jadi ada unsur orangnya dulu yang harus cerdas. So you believe smart by dunia akademik or smart street? I combine both. Both ya. Jadi Oke, continue tadi. Ya, jadi kalau bisa kita mengcombine-kan semuanya, kenapa tidak gitu. Jadi benar, saya selalu percaya Pak Jimmy, smart city without smart people is nothing. Jadi memang aspek readiness atau kesiapan itu yang harus kita gali lebih lanjut untuk mewujudkan kota cerdas yang berkelanjutan. Karena untuk apa kita berbondong-bondong dengan ambisius yang sangat tinggi kalau misalnya masyarakatnya memang belum siap. Makanya peran edukasi kepada masyarakat, kepada generasi muda terkait adanya konsep smart city ini sangat penting sekali. Wow, Ya. luar biasa. Bro Andy, thank you banget nih untuk waktu yang obrolan yang cukup asik itu ya. Mungkin ada pesan-pesan singkat daripada seorang Andy sebagai founder Indonesia Cerdas untuk generasi saat ini. Oke, saya berpesan kepada generasi muda Indonesia untuk tetap bersemangat dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan. Ingatlah, pendidikan itu bukan hanya dinilai secara legalitas di atas 1 lembar ijazah saja, tetapi kepintaran itu dapat teman-teman dapatkan dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Orang yang pintar bukan hanya dinilai dari intelektualnya saja, tetapi bagaimana cara teman-teman sebagai generasi muda Indonesia dapat mendefinisikan semesta itu dengan mengkombinasikan intelektual, spiritual, dan juga emosional. Wow, luar biasa sekali. Thank you banget nih Bro Andy ya, sukses senantiasa ya. Yuk bersama-sama kita membangun generasi Indonesia cerdas, yaitu memberikan kontribusi, edukasi, responsibility, dedikasi, ambisi, dan servis bagi masyarakat dimanapun Anda berada. Thank you. If you like this program, make sure Anda share, komen, nyalakan lonceng notifikasi untuk program yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia.